Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang berkenan untuk mengikuti ibadah pada saat ini di Minggu Advent yang kedua, 8 Desember 2024, dengan tema Tuhan sudah dekat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Marilah kita bangkit dan bersiap. Tuhan kita segera datang melawat umatnya, surya pagi dari tempat tinggi. Kita nyanyikan nyanyian Kidung Baru NKB 50, Fajar yang baru sudah rekah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuki ibadah Minggu Advent kedua ini dengan pengakuan. Sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara segenap ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang terkasih, kenyataan hidup terkadang membuat kita tertegun. Rupa-rupa penderitaan dan ketidakadilan membuat kita bertanya, di manakah Allah? Apakah Tuhan Allah mendengar keluh kesah dan doa-doa kita? Saudaraku, sesungguhnya Tuhan Allah kita adalah Allah yang peduli. Tuhan Allah bukan hanya Allah yang berdiam di surga maha tinggi, tetapi Ia Tuhan Allah juga hadir di bumi. Seorang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri.
Mari kita nyatakan nyanyian Kidung Jemaat 6, Hai Masyurkanlah. Mari kita menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, perkenankan saat ini kami mendengarkan sabda-Mu. Urapilah hati kami berserah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan saat ini diambil dari Injil Lukas 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Lukas 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, demikian sabdanya. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberias, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes, raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudaraku, Minggu Advent 2 ini mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Hendaknya disadari bahwa kedatangan Tuhan itu bermakna ganda, yaitu berkat bagi setiap umat yang taat, namun hukuman bagi mereka yang
mengeraskan hati dalam dosa. Berita bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat menjadi peringatan bagi kita semua. Oleh karena itu, sebagai umat perlu mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Persiapan menyambut kedatangan Tuhan adalah panggilan bagi setiap orang. Walaupun hanya persiapan, bukan berarti boleh disepelekan. Cuman persiapan saja. Bukan. Tuhan Allah sendiri menghendaki adanya persiapan menyambut kedatangannya. Sebagaimana Tuhan telah memanggil Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan kedatangannya yang pertama, Tuhan pun memanggil kita untuk bersiap menyambut kedatangannya kembali. Melalui pemberitaan firman Tuhan pada minggu Advent kedua ini, umat dan kita semua diharapkan dapat paham akan makna kedatangan Tuhan yang semakin dekat, serta mempersiapkan kedatangannya kembali dalam ketaatan dan kesetiaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil saat ini memuat berita tentang kemunculan Yohanes Pembaptis dari padang gurun. Yohanes Pembaptis di ayat 3 memberitakan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Kehadiran Yohanes Pembaptis merupakan penggenapan nubuat dalam kitab Nabi Yesaya. Yohanes Pembaptis adalah utusan yang ditentukan oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Juru Selamat. Tuhan Allah menghendaki adanya persiapan yang harus dilakukan untuk menyambut kedatangannya. Perihal bagaimana dan kapan Tuhan akan datang, itu merupakan hak Tuhan, bagian Tuhan. Tetapi soal persiapan adalah bagian yang harus dilakukan oleh seluruh umat. Persiapan adalah tugas dan tanggung jawab umat, kita semua. Nah, kesadaran ini seharusnya mendorong kita untuk bersiap diri. Jemaat yang terkasih, berita bahwa Tuhan sudah semakin dekat menjadi peringatan bagi kita semua. Nah, sudahkah kita mempersiapkan diri dengan baik? Atau jangan-jangan kita semua ini malah terlelap, atau kondisi kita malah masih acak-acakan, enggak tentu. Berita saat ini mengingatkan kita untuk gerak cepat, bergegas, mempersiapkan diri dan bangkit, dan harus segera bersiap. Mengapa kita harus mempersiapkan diri? Ya, kita harus mempersiapkan diri pertama-tama karena kedatangan Tuhan itu adalah penting. Kalau untuk menyambut pejabat dunia saja dilakukan persiapan dengan matang, mendetil, apalagi untuk menyambut kedatangan Tuhan, penting dan penting sekali. Yang kedua, mengapa kita harus mempersiapkan diri? Ya, karena Tuhan sendiri menghendaki dilakukannya persiapan. Persiapan itu terwujud dalam nubuat-nubuat para nabi dan juga karya Yohanes Pembaptis,
Oleh sebab itu, pada saat ini Tuhan juga mengutus kita untuk bersiap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Dan alasan yang ketiga mengapa kita harus bersiap-siap, yaitu menyambut kedatangan Tuhan tanpa persiapan itu adalah kesalahan fatal. Nah, Tuhan Yesus menerangkannya melalui perumpamaan tentang hamba yang jahat. Nanti di Matius 24 dan perumpamaan tentang 5 gadis bodoh yang membawa pelita tanpa minyak cadangan. Bahkan dengan jelas Tuhan Yesus pun berfirman di Lukas 12 ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Nah, saudara-saudara, itulah 3 hal tadi yang sudah saya sebut. Mengapa kita semua harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan? Apa toh yang harus kita lakukan? Caranya adalah yang pertama, seperti seruan Yohanes Pembaptis, yaitu bertobatlah. Artinya apa? Artinya berhenti berbuat jahat dan berbalik kepada Allah. Bertobatlah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, cara kita mempersiapkan diri yaitu berilah dirimu dibaptis, dapat dimaknai sebagai undangan untuk memberi diri dibaptis dan dibersihkan Allah. Selanjutnya kita harus berjuang terus untuk hidup suci. Hidup suci bagaimana toh? Hidup suci yaitu hidup yang bersih, berusaha hidup yang benar di hadapan Allah, taat kepada Allah. Tapi mana mungkin kita bisa hidup suci dan benar di hadapan Allah? Memang dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu hidup suci. Tetapi percayalah, Filipi 1 ayat 6 difirmankan, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara yang terpenting, mari jangan diperdebatkan saya bisa atau enggak bisa, saudara bisa atau tidak bisa, tetapi mari mulai dengan melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Selebihnya Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Selamat mempersiapkan diri, menyambut kedatangan Tuhan, dan mari kita mengingat Tuhan sudah dekat. Amin. Saat hening untuk kita. Saat hening selesai, jemaat bangkit berdiri. Kita bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami. Kami menyerahkan segala umat, saudara-saudara, orang tua, siapapun itu, Tuhan berkati. Orang tua, lansia, adiuswa, siapapun yang sudah tua renta, Tuhan kuatkan, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan imannya. Walaupun badan lemah, kekuatan tenaga habis, tetapi Tuhan selalu menopang. Untuk itu kami percaya kepadamu. Kami berdoa bagi para orang tua yang sampai saat ini punya kewajiban memberi nafkah dan kecukupan untuk keluarga. Berkatilah. Demikian juga kami mengaturkan anak-anak kami. Tuhan berkati yang dari balita masa pertumbuhan, yang kanak-kanak, usia remaja, pemuda, sampai yang sudah berkeluarga, apapun kondisinya, Tuhan sertai. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu di penjuru bumi, Tuhan iring dalam mewartakan Injil, demikian juga kami mengaturkan bangsa dan negara Indonesia. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita ungkapkan syukur kepada Tuhan melalui hatur persembahan dengan dasar Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita haturkan persembahan diiringi PKJ pelengkap Kidung Jemaat 25, muliakan nama Tuhan bersama rebana. Mari kita haturkan persembahan kita dalam doa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami dalam karya kami di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyatakan nyanyian pengutusan pelengkap Kidung Jemaat PKJ 177, Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Dunia yang gelap, ku selamatkan.
Mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberi kekuatan baru, maka engkau akan menjadi seperti Raja Wali yang naik dengan kekuatan sayap-Nya. Engkau akan berlari dan tidak menjadi lesu. Engkau akan berjalan dan tidak menjadi lelah, karena Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepadamu kini dan sepanjang masa. Amin.